Mira, bagaimana proyeksi konsumsi listrik di 2024 dan seperti apa giat Ditjen Ketenagalistrikan mengatasi oversupply listrik Jawa Bali? Halo, selamat siang Anda dan juga pemirsa. Betul sekali, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda terkait proyeksi konsumsi listrik di 2024, saya akan melakukan summary sedikit terkait capaian sektor ESDM tahun 2023 yang saat ini konferensi persnya masih berlangsung di kantor Dirjen Ketenagalistrikan di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Di mana untuk capaian kinerja pemenuhan infrastruktur ketenagalistrikan untuk pembangunan pembangkit listrik mencapai 76%, transmisi mencapai 79,73%, gadu induk mencapai 145%, dan pemenuhan listrik di ibu kota Nusantara telah mencapai 100%. Lalu untuk rasio desa berlistrik mencapai 99,83%, subsidi listrik mencapai 100,109%, jumlah pelanggan listrik terrealisasi 100%, dan konsumsi listrik terrealisasi 100,1%. Lalu untuk bantuan pasang baru listrik dari APBN tahun 2023, di mana dari target 125.000 rumah tangga sudah terrealisasi 105% dari target, dengan rincian ada 131.600 rumah tangga yang berhasil memasang listrik baru yang tersebar di 32 provinsi. Nah, ini juga sempat ramai menjadi pembincangan, yaitu adalah pembagian alat masak listrik atau rice cooker, di mana dari target Kementerian ESDM ada 500.000 rice cooker yang dibagikan. Ini terrealisasi 68,5%, atau jumlahnya mencapai 342.000 saja, yang distribusinya di 36 provinsi, 325 kabupaten kota, 2.460 kecamatan di 12.961 desa atau kelurahan. Nah, tadi Dirjen Ketenagalistrikan Gisman P. Huta-Julu menyatakan bahwa tujuan untuk pembagian alat masak listrik ini yang pertama adalah peningkatan clean cooking begitu, yang kedua adalah untuk menyerap oversupply listrik di daerah Jawa dan Bali terutama, dan yang ketiga yang paling penting adalah untuk mengurangi impor LPG bersubsidi 3 kg atau yang mungkin Anda kenal dengan gas melon begitu. Nah, untuk pembangunan infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB dari target 1.035 unit, saat ini telah terrealisasi pembangunan infrastruktur KBLBB mencapai 2.704 unit, atau capaiannya di atas 200%, atau tepatnya di 261%. Nah, ini untuk konsumsi listrik di 2023, di mana tadi sudah mencapai 100%, yaitu dengan mencapai 1.337 kWh per kapita. Namun di 2024 ini Dirjen Ketenagalistrikan menaikkan target konsumsi listrik, di mana dinaikkan menjadi 1.408 kWh per kapita. Tadi juga Dirjen Ketenagalistrikan sempat menyebut jika kenaikan konsumsi listrik ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat kita sudah lebih makmur karena melihat berbagai macam alat listrik yang digunakan begitu. Jadi kita saat ini berharap bisa mengejar Thailand di wilayah Asia Tenggara. Lalu untuk perkembangan subsidi listrik sendiri, tadi Pak Gisman P. Huta-Julu sempat menyebut jika saat ini subsidi ditujukan untuk masyarakat rumah tangga dengan daya listrik 450 volt ampere dan 900 volt ampere hanya yang bersubsidi, dan memang untuk anggarannya sendiri di tahun 2023 ini mencapai 67 triliun, dan di 2024 ini maksud kami akan diproyeksikan di RAPBN mencapai 73 triliun. Nah, untuk tadi juga Pak Jisman menyebut bahwa belum akan mengurangi subsidi ini karena memang mereka sendiri sebelum ACC begitu untuk subsidi listrik di rumah tangga sudah memiliki studi terkait seperti apa rumah tangganya, bahkan foto rumahnya pun Kementerian ESDM sudah memiliki foto rumah tangga yang akan disubsidi begitu listriknya. Untuk lebih jelasnya berikut kami tampilkan kutipan pemaparan dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Gisman P. Huta-Julu berikut ini. Kapita. Jadi kita 1.337 ya. Nah, kalau dilihat di rata-rata ASEAN ini memang kita ya nggak jelek-jelek amat, karena Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Filipina malah ya masih di bawah kita, dan kita ini sangat luas. Sangat luas, ada berapa kita? 16.000 pulau. Kemudian penduduk kita ada 270 juta. Kita sebenarnya penggunaan listrik ini kita nggak juga terlalu kalah dengan yang lain. Karena apa? Kalau misalnya di sini Malaysia kan ada sekitar 5.336 gitu ya. Kalau dibandingkan rata-rata se-Indonesia ya mungkin 4 kali lipat. Tapi kalau dibandingkan dengan Jakarta
kita sudah sama dengan Malaysia, ya Jakarta, ya. Jadi Jakarta sekarang udah di 5 ribuan, jadi udah cukup bagus sebenarnya. Tapi kita harus meningkatkan ini karena memang kalau konsumsi listriknya bisa lebih tinggi akan lebih makmur, ya, karena kan tentunya sudah menggunakan alat-alat apa yang lebih canggih lah, gitu ya. Sebenarnya subsidi ini sekarang kan yang diberikan untuk rumah tangga hanya yang 450 PA dan 900 PA yang bersubsidi, ya. Kalau 900 PA itu kan ada dua, rumah tangga mampu dan rumah tangga bersubsidi, yang 900 PA dan pelanggan lainnya, gitu. Kemudian kalau dari segi penjualan mungkin ini 3/4 ya Pak Dirbinus ya, untuk subsidi dari total ada dari total penjualan listriknya PLN, gitu. Nah, untuk tahun ini di prognosa 67 triliun, ya. Kemudian di RAPBN 2024 kita alokasikan 73, gitu. Jadi belum ada sebenarnya yang signifikan untuk mengurangi subsidi ini. Itu tadi dalam membuka capaian, dalam membuka pemaparan Pak Haji Ismail P. Huta Julu juga menyebut bahwa misi ketenagalistrikan adalah menyediakan listrik yang andal, terjangkau, cukup berkelanjutan, berkeadilan, dan menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Demikian laporan kami, kembali ke Anda di studio. Terima kasih jurnalis CNBC Indonesia Mira Rahmalia dan juru kamera Iqbal melaporkan langsung dari kantor Kementerian SDM di Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.